dokter Oki, dokter Reza pengen apa? Pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza. Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M. Dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan, dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Karena si Mail ini dipaksa untuk menyebutkan harga, terus Mail sebut 5M gitu kan. Oh 5M ya Il, bisa nggak dinego? Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan gak ada nego dong harusnya. Betul, ya, kan? Ya setuju. Ya udah kata Mail, tapi tunggu dulu dok, ini tuh untuk apa? Untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Dia bilang gitu. Iya Il, tolongin biar aku nggak di review produknya yang ada di Kak Niki. Dia bilang gitu. Nah ya udah ya ntar ya aku tanya dulu Kak Nikinya gitu. Dia WhatsApp memang. Kak ini si Reza Kak nawarin 5M. Memang ada gua balas di WhatsApp itu kan. 5M hahaha. Itu aja. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas heboh rekaman asisten Nikita Mirzani dari Reza Gladys minta uang tutup mulut 5 miliar bocor. Begini videonya. Gue punya nih produk lo yang berbahaya ini. Lo mau kasih gue duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin. Ternyata lo dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan. Ya udah, kalau lo nggak mau disebarin, lo kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur lo bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani? Mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani. Karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Tiba-tiba Mail dilaporin di Polda Metro Cyber. Dengan kasus pemerasan. Ya Mail mah santai. Orang lu yang nawarin duit, lu yang ngajakin Kaniki masa-masa ketemuan. Untung gua gak mau ketemu. Untung gua gak mau ketemu yang namanya Reza Gladys itu. Nah, Reza Gladys ini murka karena goalsnya dia adalah memenjarakan yang namanya Ismail Marzuki. Satu pesan gue doang sama Reza Gladys ya. Reza Gladys, negara ini bukan milik lu, muka abu-abu ya. Negara ini ada pemimpinnya, namanya presiden. Jadi lu gak usah atur-atur hukum di Indonesia. Kok orang baru dipanggil mau dipenjara? Situ siapa? Jangan marah kalau goals lu tidak tercapai untuk memenjarakan Mail. Karena memang tidak ada pemerasan. Yang ada lu memaksa gua untuk menutup mulut gua supaya gua tidak
mereview atau gue tidak memposting salah satu produk lu Reza Gladys yang sangat amat berbahaya. Bukan berbahaya doang loh, sangat amat berbahaya. Tuh, kalau kalian mau tahu ya kejadian sebenarnya, karena besoknya setelah Mail pulang, Reza Gladys ini murka. Mungkin dia ngedengerin lagi circle-nya. Udah, lu bikin viral aja. Seolah-olah lu yang ngelaporin Nikita Mirzani ke Polda, Undang-Undang ITE dan PPPU pencucian uang. Reza Gladys, lu ini dokter. Dokter itu pasti sekolah, ya kan? Sekolahnya dokter itu bukan setahun 2 tahun, setahu gue. Masa lu nggak paham sih pencucian uang? Hah? Pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Iya, Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikelekep dok itunya, stikernya. Iya. Kan cabang aduh udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah, nanti kabar baiknya gimana coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Ini cuman Karena sini kita mau speak up hari ini juga. terkait Tapi makanya apa? ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami Oke. aku. Tolongin lah Mail, ketemuin aku Kak Niki. Kalau emang lo nggak jual produk berbahaya, lo ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue, ngapain? Guys, gue ada beberapa pertanyaan yang mungkin cuman kalian yang bisa jawab. Setelah Nikita Mirzani diresmikan jadi tersangka atas dugaan pemerasan ya kan. Yang pertama pertanyaan gue adalah kenapa Dr. Reza Gladys tidak melaporkan Nikita Mirzani sebelum uangnya ditransfer? Karena beritanya kan ada uang yang sudah ditransfer ke Nikita Mirzani. Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kenapa Dr. Reza Gladys tidak mau produknya direview oleh Nikita Mirzani? Kalau memang produknya bagus, kalau memang produknya tidak ada masalah, seharusnya tidak perlu takut untuk direview oleh Nikita Mirzani, bener nggak? Nah, kalaupun direview tidak baik oleh Nikita Mirzani atau dimanipulasi oleh Nikita Mirzani, ya kan tinggal dilaporin gitu loh. Kenapa harus takut direview gitu? Nah guys, dari dua pertanyaan tadi, gua mencoba memunculkan dua versi. Yang pertama dugaan pemerasan, yang kedua dugaan pelicin guys. Kalau misalkan dugaan pemerasan, cara pemerasannya seperti apa guys menurut kalian? Terus yang kedua, kalau pelicin, ya mungkin saja gitu Dr. Reza Gladys tidak mau direview produknya oleh Nikita Mirzani, yang akhirnya disitulah muncul komunikasi antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani melewati Mail gitu ya guys. Jadi kalau menurut kalian yang benar versi mana nih? Apakah pemerasan atau pelicin? Silahkan tulis di kolom komentar. Dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Nah, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan, dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponnya Mail terus tuh, sama Mail nggak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran, ini ngapain sih nggak pernah dulu. Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama tuh gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki jangan di-review ya, soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua uangnya Kak Niki. Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys ya.
Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya. Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang. Dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Sokia Uler, geng Heni Sagara tuh ajaib guys. Agak ajaib. Karena mereka yang menawarkan sejumlah uang. Mereka yang mau melakukan perdamaian. Tapi mereka lah sendiri yang menyebarkan fitnah-fitnah bahwa gua Dr. Oke, siapa lagi? Dr. Detektif adalah sindikat mafia pemerasan. Kan aneh, untung semuanya tuh ada terpampang nyata dari chat, bukti rekaman. Mereka kan ada kayak Baiklah, maka dapat kita simpulkan publik dikejutkan dengan beredarnya rekaman percakapan antara asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Dalam rekaman yang viral di media sosial, Mail diduga meminta uang tutup mulut sebesar 5 miliar agar Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan produk skincare milik Reza Gladys. Percakapan itu bermula ketika Mail menyinggung alasan Nikita Mirzani mengkritik produk Reza Gladys di media sosial. Menurut Mail, bosnya ingin memberantas skincare abal-abal yang merugikan masyarakat. Bukannya apa ya, kita ini ingin memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal dan tidak boleh diedarkan, karena itu bisa merugikan semua, kata Mail dikutip dari unggahan Haurame pada Senin 3 Maret. Mendengar hal itu, Reza Gladys tampak setuju bahwa peredaran produk kecantikan ilegal harus dihentikan. Namun Mail kemudian menegaskan bahwa ucapan Nikita bisa berpengaruh besar dan bahkan membuat orang masuk penjara. Ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap. Udah pada jadi tersangka loh. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up apa gimana? Lanjut Mail. Reza Gladys yang terlihat khawatir dengan reputasi produknya pun meminta agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Aku bingung, aku pengen baik-baik, aku canggung gini, aku orangnya nggak enakan gitu loh, Mail, ujar Reza Gladys. Mail pun langsung memberi sasaran agar Nikita Mirzani bisa diam, yaitu dengan uang. Tapi tetaplah manusia kalau mau ditutup mulutnya pakai apa, pakai uang gitu aja sih. Jadi kalau misalnya Dokter Reza pengen kita untuk tidak speak up, bisa saja dok. Tapi nanti tinggal kasih aja makanan, soalnya kalau dia udah speak up terus dok, kata Mail. Percakapan itu semakin mengejutkan ketika Mail menyebutkan nominal uang yang harus diberikan kepada Nikita agar berhenti bicara. Gak enak ngomongin nominal di telepon, tapi kalau misal Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di kubu Dokter Reza. Dokter Reza udah tinggal kasih uang 5 miliar, mulut dia tuh mahal, ujar Mail. Reza Gladys terdengar hanya mengiyakan pernyataan tersebut, tetapi belum diketahui bagaimana akhir dari pembicaraan mereka dan apakah uang tersebut benar-benar diberikan. Beredarnya rekaman ini memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet yang menilai bahwa Nikita Mirzani secara tidak langsung ikut terlibat dalam dugaan permintaan uang tutup mulut ini. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Nikita Mirzani maupun Reza Gladys terkait rekaman yang beredar. Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan Reza Gladys. Penetapan status tersangka ini didasarkan pada laporan yang dibuat oleh Reza Gladys yang menuduh Nikita dan asistennya melakukan tindakan tersebut. Menurut kronologi yang dilaporkan, Reza Gladys mengirimkan uang sebesar 4 miliar kepada Nikita Mirzani sejak November 2024. Namun kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, membantah tuduhan pemerasan dan pengancaman tersebut, menyatakan bahwa tidak ada tindakan pemerasan yang dilakukan oleh kliennya. Menanggapi penetapan status tersangka, Nikita Mirzani melontarkan kritik tajam kepada Reza Gladys. Ia menyebut bahwa Reza secara sukarela mengirimkan uang dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan langsung dengan Reza, melainkan melalui asistennya Mail. Nikita juga menyatakan bahwa ia juga tidak takut dan siap membela diri di pengadilan. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.